Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Ingin dekat dengan Allah, boleh pakai prosedur yang ditetapkan oleh Allah sendiri lewat Quran, lewat contoh dari Rasul, melalui sholat, melalui puasa, melalui zakat, melalui berbagai ibadah yang standar contohnya adalah Rasul. Jadi kalau hati sudah baik lalu sembahyang boleh berhenti, mestinya Nabi Muhammad yang paling dulu berhenti sembahyang. Iya kan? Sebab beliau hatinya paling baik, nyatanya nggak pernah berhenti. Kalau hati sudah baik lalu hukum halal haram tidak berlaku, beliau tidak perlu menggunakan hukum halal haram. Itu standar kita. Jadi saudara jangan terkecoh, di zaman sekarang ini ada orang yang namanya talfik, mengambil yang enteng-enteng aja, menegakkan benang basah, percaya sama Tuhan juga cukup dah. Saudara hadirin yang saya hormati, kepercayaan itu memang modal dasar, tapi setelah percaya mau apa? Tentu ada tindak lanjutnya, dan Allah sudah memberikan bimbingan. Aku tidak ciptakan kau manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Cara nyembahnya bagaimana? Tuh, lihat bagaimana Nabi Muhammad nyembah aku. Pakai takbiratul ihram kan, pakai diri, pakai ruku, pakai sujud, pakai tahiyat, pakai duduk di antara dua sujud. Begitu cara menyembah. Gak bisa kita bikin model-model, nyembah Allah kan yang penting hubungan ke Tuhan, duduk aja dah melongok madep ngulon 2 jam. Itu sih bukan nyembah, itu kesurupan namanya. Saudara hadirin yang saya hormati, tata cara kita melaksanakan ibadah itu sudah diatur sedemikian rupa. Berangkat dari yang bersih menuju kepada yang maha bersih dengan cara yang bersih. Alangkah indahnya agama kita ini. Tidak hanya kebersihan zahir, tapi juga kebersihan batin. Orang cuma bilang kebersihan pangkal kesehatan. Islam tidak cuma itu, kebersihan bagian daripada iman. Apa yang lebih mahal daripada iman? Sudah taruhannya iman itu. Jadi tandanya orang beriman, ya bersih. Kita kan cuma baru slogan saja gede-gede di depan masjid, tulisan besar-besar, an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Tapi kadang kita masuk ke dalamnya, bukan main. Kebersihan yang tidak sesuai dengan temanya, kadang-kadang di sebagian tempat. Cuma baru slogan besar-besar, tulisan gede-gede, kebersihan sebagian daripada iman. Tapi kita sendiri dalam realitanya tidak menyadari demikian besar Islam memperhatikan masalah kebersihan ini. Oleh karena itu saudara, yang ketiga ini berat, menjaga kebersihan hati dari akhlak yang tercela. Caranya bagaimana? Menurut tuntunan orang-orang sufi ada 3 jalan. Pertama yang disebut takhalli, yang kedua yang dinamakan tahalli, dan yang ketiga dinamakan tajalli. Beda ha, kha, dan jim. Pertama kha, ada titiknya kan. Yang kedua ha, titiknya hilang. Yang ketiga ada titik lagi, jim. Takhalli artinya mengosongkan hati dari sifat yang tercela. Taruhlah kita belum bisa sabar, tapi marah kurangin. Taruhlah kita belum bisa jujur, tapi bohong kurangin. Orang yang nggak bohong belum tentu jujur loh. Ya, nggak bohong itu belum tentu jujur. Sebab ada orang nggak mau bohong, tapi nggak mau menyampaikan apa adanya. Bohong sih nggak, cuma apa adanya nggak dia sampaikan. Saudara hadirin yang saya hormati, itu yang disebut takhalli, mengosongkan diri dari semua sifat yang tercela. Suka nipu orangnya dibuang, suka ngerugiin orangnya dibuang, takabur, riya, sombong dibuang. Itu yang namanya takhalli, mengosongkan diri dari semua sifat yang tercela. Kalau itu sudah tidak ada, lalu tahalli, hiasi hati yang sudah kosong dari sifat yang tercela tadi dengan sifat-sifat yang terpuji. Begitu takaburnya hilang, muncul tawadu, rendah hati. Begitu riyanya habis, ikhlasnya timbul. Begitu kufurnya hilang, syukurnya muncul.
tahalli namanya. Jadi ibarat rumah, habis kita sapuin, kita pajangin, dekorasiin, didekor lah. Taruh yang pantas ini, foto di mana. Sebab bagus pun kalau nggak pada tempatnya, tentu tidak baik jadinya. Nah, kalau sudah tahalli, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji, tajalli, nanti akan nampak kekuasaan Allah di hadapan kita. Diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain. Satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cerminnya itu hati, saudara-saudara. Kalau itu kotor, udah kotor yang lain. Anggota badan ini cuma sekedar prajurit yang hanya patuh kepada komandan, dan komandannya adalah hati, raja dalam kerajaan tubuh manusia. Iya, tapi hati kan nggak kelihatan, Pak. Bagaimana nilainya? Yang tidak kelihatan bisa dinilai. Bisa. Dari mana? Ya dari anggota badan ini. Soal hakikatnya memang terserah Allah, tapi kita lihat kan zohirnya. Karena anggota badan yang kelihatan toh digerakkan oleh hati. Jikalau hati itu baik, maka dia akan mengarah kepada gerak-gerak yang baik. Tapi jikalau hati itu jahat, tentu anggota badan ini pun akan mengarah kepada gerak dan perbuatan yang jahat juga. Nah, kemudian tingkat kebersihan yang tertinggi yang terakhir, yang keempat, tathhiru sirri amma siwallah, membersihkan diri, membersihkan seluruh rahasia dari yang selain Allah. Nah, ini sudah kelasnya para anbiya ini. Membersihkan diri dari yang selain Allah. Nah, apa orang kayak begini sudah nggak perlu dunia? Perlu, tapi ala kadarnya, dan dunia dia gunakan penunjang jalan menuju Allah. Semua kegiatan hidupnya tujuannya sudah Allah saja. Dan memang itu idealnya, menjadikan Allah sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidup kita. Cari nafkah buat apa? Kasih makan anak istri. Kenapa kasih makan anak istri? Kewajiban. Dari siapa? Dari Allah. Itu kan namanya tujuan akhirnya Allah. Walaupun secara zahir kita katakan, saya cari nafkah buat anak istri kok. Tapi itu perintah Allah. Jangan menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir dari kegiatan hidup kita. Nanti akan tergelincir dari norma-norma akidah yang seharusnya kita yakini. Membersihkan diri dari yang selain Allah. Menjadikan Allah sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidupnya. Dan itu sesuai dengan kontrak kita tak? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, hidupku, solatku, matiku cuma untuk Allah Tuhan seru sekalian Allah. Sehingga walaupun kita mencari nilai-nilai dunia, memang tujuannya untuk menunjang kehidupan akhirat. Makanya Allah pesan dalam satu ayat, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, carilah akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Cari akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jangan menebarkan kerusakan di permukaan bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang menebarkan kerusakan di permukaan bumi ini. Jelas sekali ayat ini. Di samping menganjurkan adanya keseimbangan dalam kehidupan kita, tetapi stresnya tetap saja cari akhirat. Namun jangan lupakan bagianmu pada kehidupan di dunia ini. Saudara, apabila 4 fase kebersihan ini kita telusuri, kemudian kita amalkan, pada tahapan pertama berusahalah supaya kita jadi orang yang bersih, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Syukur kalau saudara misalnya sudah biasa hidup, membiasakan mempunyai wudhu dalam hidup ini. Sebab tidak cuma untuk sholat, utamanya memang itu, tapi mau pergi dagang wudhu dulu, bagus. Mau berangkat kerja wudhu dulu, bagus. Untuk sesuatu yang tujuan yang bersih, harus kita mulai dari sesuatu yang bersih juga. Nah, dari situ kita lalu meningkat, berusaha menjaga kebersihan anggota badan.
berusaha supaya tangan ini jangan mengundang dosa, supaya mata ini jangan mengundang dosa, supaya kaki ini tidak melangkah ke tempat yang bisa membawa dosa, supaya perut ini tidak kemasukan barang yang mengandung dosa. Baru kalau sudah begitu pada tahapan yang ketiga, hati. Itu sudah klimaksnya. Kalau dia sudah berakar menjadi hati yang bersih dari akhlak yang tercela, itulah nilai kebersihan yang paling ideal di dalam kehidupan kita. Ternyata teori mens sana in corpore sano katanya, akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat, tidak selamanya benar. Buktinya apa? Wong maling sekarang badannya sehat-sehat kok. Siapa bilang kalau badan sehat lalu akal sehat? Tidak mesti. Katanya akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Belum tentu juga. Bukti yang jadi maling badannya sehat-sehat, tapi hatinya kok ngeres. Ini berarti bahwa memang kebersihan itu harus berangkat dari hal yang mendasar untuk sampai kepada puncaknya membersihkan hati. Di situ sumbernya, karena hati sekali lagi merupakan raja dalam kerajaan tubuh manusia. Kalau rajanya sudah angkara murka, kalau rajanya sudah biadab, maka seluruh rakyatnya, anggota badan ini akan mengarah kepada yang biadab juga jadinya. Tetapi lagi-lagi bahwa usaha pembersihan hati ini harus melalui jalan yang telah dicontohkan oleh standar dalam kehidupan beragama, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja patokannya. Beliau sholat, kita sholat. Beliau puasa, beliau puasa. Beliau zakat, kita zakat. Jadi kalau orang sudah mengaku hatinya sudah bersih, tahu segala apa saja, tapi nggak sholat, oh nggak cocok sama standar, nggak usah diikutin kan gitu toh. Jadi ada barometer. Oh ngakunya Mbah Ano, pinter Ano, tahu keadaan orang. Puasa nggak Ramadan? Agak, nggak cocok sama standar. Nggak cocok sama standar. Itu saja. Gampang kok, kita punya barometer, ada ukuran. Lah orang sekarang ini gampang dikelecehin sih. Apalagi dia nggak punya standar, udah telap bener deh. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.